Ya, dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis Henan Putirai, Liza Suryanata. Selamat pagi, Ibu Liza. Pagi, Rolando. Ya baik, Ibu, ini IHSG kemarin kan ditutup melemah dan pagi ini dibuka rebound. Nah, prediksi Anda untuk IHSG sepanjang hari ini akan seperti apa, Bu? Oke, ya so far sih kita belum ada sentimen positif yang lumayan kencang ya. Jadi kita karena sudah meninggalkan area 5.000, maka itulah tugas yang perlu ditunaikan oleh IHSG dalam beberapa hari ke depan. Kita sedikitnya harus bisa beranjak kembali ke angka 5.000, tapi jangan happy dulu kalau udah bisa sampai, karena ada tantangan juga sampai 5.020, ya 5.020. So menurut saya kalau sudah lewat 5.020 ke atas baru bisa lebih tenang. Jadi kalau lewat 5.000 baru lebih lega begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, ini IHSG kan akan bergerak di level support resistance berapa ini, Bu, kira-kira, Bu? Untuk support, we can go down sejauh-jauhnya, kita bisa balik lagi sampai 4.800 ya, 4.830 persisnya. Tapi itu dengan syarat kalau level 4.900 yang kemarin kita sempat tersentuh itu ditinggalkan juga. Dan resisten ke atasnya ada di angka 5.020, baru saya agak tenang karena itu akan lebih banyak chance untuk IHSG kembali ke sekitar 5150. Baik. Bu Lisa, skandal bank-bank raksasa yang diduga ini terlibat pencucian uang terungkap dalam Vincent Files. Nah, ini apakah ini masih menjadi penekan utama IHSG hari ini, Bu? Memang dikatakan ada beberapa bank kita yang terlibat ya, ada 20 nama dan ada juga bank plat merah kita yang tersebutkan di sana. Tapi melihat jumlahnya yang terkait dengan bank-bank di Indonesia itu sekitar 7,4 triliun, which is maybe itu cukup manageable ya, I mean nggak terlalu fatal jumlahnya. Dan ini mungkin akan lebih disorot kepada mereka punya pengawasan against money laundering dan pendanaan teroris, dan di situ mereka mungkin akan, I don't know whether mereka akan kena fine atau denda atau mereka akan develop sistem yang lebih canggih lagi untuk mencegah hal ini. But so far kalau misalkan kita lihat dari sektor finance hari ini, mereka tidak jatuh separah yang kita duga gitu ya, akan impact hal ini. Dan kebetulan juga malah dilihat dari chart itu sendiri, mereka sebenarnya ada di sekitar area support. So kalau hari ini IHSG-nya mau rebound, maka sector finance would be the perfect tools untuk bantu kita bangkit. Baik. Lalu selanjutnya ini kan rencana lockdown di Eropa kemarin, apakah ini sudah menjadi sentimen negatif begitu ya bagi IHSG? Nah, apakah ini masih mempengaruhi IHSG untuk saat ini? Aku rasa bukan cuma IHSG aja, Rolando. Ini juga sentimen negatif yang menghantui market global ya. Apalagi kan di UK, Boris Johnson sendiri sudah mulai mengenakan new measurement, new restriction gitu ya. Sementara kasus kematian di USA sudah mencapai 200.000. Akhirnya ramalan Donald Trump itu tercapai. Dia bilang ya around November, malah lebih cepat nih. Udah belum Oktober malah sudah tercapai ya 200.000 angka kematian, dan their daily cases itu semakin lama juga semakin tinggi, malah bisa mencapai di atas 50.000. So sampai akhir tahun aku rasa sentimen negatif dari pandemi corona ini masih akan kental menghantui dan mempengaruhi bagaimana outlook perekonomian dunia. Baik, lockdown Eropa jadi memang cukup berpengaruh juga di IHSG begitu, Bu ya. Baik, selanjutnya Sri Mulyani ini revisi proyeksi perekonomian jadi minus 1,7% ya, dan membuat Indonesia masuk zona resesi. Nah, jika Indonesia resesi ini bagaimana respon pasar, Bu? Well, again, this is another bad sentiment ya to the market ya. Makanya kan tadi saya bilang, ya Ibu Sri Mulyani setidaknya sudah memperkirakan bahwa kita more likely akan kena cap resesi teknikal karena kita 2 kuartal berturut-turut akan negatif. Well, this happens around the world ya. Yang bisa kita lakukan adalah mungkin perusahaan harus lebih meningkatkan strategi lagi mereka bagaimana untuk bertahan di tengah situasi sulit seperti ini. Dan
khusus mungkin buat para trader atau investor kita harus lebih jeli lagi memilih sektor yang probably masih bisa thriving ya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Iya Bu, tadi kan katanya perbankan salah satu menjadi penopang untuk IHSG hari ini. Lalu apa saja yang bisa dikoleksi nih Bu? Dari sektor perbankan BCA saya melihat posisi kemarin itu ketika penutupannya di 27.250 itu adalah area support yang perfect spot untuk buy on weakness sebenarnya, dan ternyata memang bangkit hari ini. Tapi jangan terlalu happy dulu, kita nggak bisa minta naik banyak-banyak, coba BCA-nya ngetes area 28.500 dulu. Ya, kemudian BRI juga sama. Probably penguatan ini harus kita pantau sekuat-kuatnya hari ini, apakah bisa lewat 32.20 atau tidak. Jadi selain perbankan ini ada apa lagi nih Bu yang menarik Bu? Sektor apa yang menarik Bu? Mungkin bisa kita perhatikan yang sekitar petrokimia. Karena lately harga minyak itu agak melemah, itu sentimen yang bagus untuk mereka, dan sektor petrokimia ini juga naga-naganya akan digaungkan lebih kencang ya penggunaannya untuk national scale gitu. So BRPT adalah pilihan yang menarik hari ini. Karena harganya juga sudah cukup tertekan sampai 700, ini adalah entry spot yang menarik untuk BRPT, tapi tunggu dulu, itu statusnya masih spekulatif buy. Kalau bisa lewat 740 baru kita average up atau beli tambah, dan 790 sampai 800 itu akan jadi tantangan dalam waktu dekat. Baik, terima kasih Ibu Lisa sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell.